Oke, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama gue Dr. Gigi Rizal Rizky Akbar. Kembali lagi di mobil gue ya, karena mobil ini adalah tempat yang paling nyaman untuk bercerita ya. Karena di rumah gue ini nggak mungkin sekali saya bercerita, karena ada anak-anak saya yang sangat-sangat riang. Sehingga kalau saya sedang berbicara ya, anak saya itu saya tidak tahu ya, ketika melihat handphone itu selalu ingin memencet ya. Ada apa dengan handphone dan anak kecil ya. Jadi hari ini gue sedikit akan bercerita mengenai pengalaman gue sih. Pengalaman gue bukan mengenai FKG, tapi ada hubungannya dengan FKG. Dan gue rasa ini mimpinya juga agak sangat unik dan aneh sih mungkin dibilang ya. Jadi gini ceritanya. Kalian pernah ada yang tahu mengenai erup-erup nggak? Erup-erup itu sebenarnya seperti bahasa Sunda ya, erup-erup pakai EU gitu. Cuman sebenarnya itu menjadi kalimat yang sudah dipahami orang secara general ya. Orang bilang ketindihan atau bahasa saintifiknya sleep paralysis. Nah, untuk pertama kalinya dalam hidup gue mengalami sleep paralysis. Suatu hari ya, gue mengalami sleep paralysis yang berhubungan dengan gigi. Ya, jadi percaya atau tidak, gue ketindihan oleh gigi, beneran. Mungkin ini terdengar aneh dan apaan sih ini, nggak jelas banget nih ketindihan gigi. Orang kan biasanya kalau ketindihan atau sleep paralysis kan apalah ketindihan jin lah, genderuwo lah, atau kuntilanak lah, pocong lah. Kebanyakan seperti itu. Nah, gua ketindihan gigi tuh aneh banget, sumpah. Aneh banget. Dan anehnya gua ini sampai hafal keseluruhan mimpi gua. Jadi mimpi gua tuh ada 3 chapter. Gua ceritain satu-satu. Chapter pertama, jadi pada saat itu gua sedang praktik dan anehnya gua sedang merawat giginya Chico Jericho. Ya mungkin ini Bang Chico nih lagi nonton, ya nggak mungkin juga dia nonton, ngapain juga nonton gua ya. Gua nih kan memang pernah merawat dia gitu. Gua nih pernah merawat si Bang Godam ya, si bro Chico Jericho ini. Waktu itu gua endo giginya. Nah, waktu itu di mimpi gue tuh itu vivid banget sih, itu nyata banget. Gue lagi ngerawat giginya dia, gue lagi ngeendo giginya dia dengan serius gitu, kayak rubber dam segala macem, kayak mikroskop. Nah, percaya atau enggak, waktu itu tiba-tiba gue sih ya biasa ya, lagi ngeendo gitu, gue lagi preparasi pakai endomotor gitu. Tiba-tiba, percaya atau enggak, gue kesedot ke mulutnya Chico Jericho. Jadi gue kayak tiba-tiba jadi kayak lu menyublim kali ya, gue nggak tahu ya, dari zat padat jadi udara tuh nggak tahu, menyublim ya. Gue menyublim, terus gue kesedot ke mulutnya Chico Jericho. Bayangin, gue kesedot ke mulutnya Chico Jericho, terus gue berada di antara ulir-ulir dari file endomotor itu, tau gak lo? Jadi gue kayak masuk ke file endomotor itu, terus gue kayak berputar di pusarannya NaCl, tau gak lo? Terus gue muter, kan saking muter-muternya terus itu, akhirnya gue black out, pingsan. Itu aneh banget, dan itu vivid banget. Gue ngerasa kayak, gimana ya? Lu tahu kan, ketika lu, gue gak pernah tenggelam sih. Cuma lu bisa bayangin kan, kalau kalian sering nonton film kan, kalau kalian hanyut gitu, di dalam arus gitu, lu kan bakal terombang-ambing. Gue berada di antara file endodontik, ya, gue terputar-putar, dan blackout. Itu gila sih. Itu chapter 1. Nah, masuklah ke chapter 2. Nah, chapter 2 ini juga agak aneh juga sih menurut gua. Jadi gini, tiba-tiba gua entah flashback atau gimana, gua waktu itu pakai toga. Bayangin. Gua pakai toga lengkap dengan topinya, dan lu tau gak sih apa sih namanya ya, yang umbul-umbul gitu, yang tali toga itu yang dipindahin sama rektor itu, lengkap dengan itu. Nah, tapi yang gue ingat sangat detail adalah si umbul-umbulnya itu, lu tau gak sih apa sih namanya, gue nggak tahu sih itu umbul-umbulnya itu. Nah, si ujungnya itu lu tau kan, ada untalannya itu berbentuk gigi. Untalannya itu berbentuk gigi molar. Nah, bentuk giginya tuh gue hafal banget, warnanya tuh kuning, persis dengan, lu tau gak sih kalau misalkan anak pedo, anak kecil abis cabut gigi sulung, abis cabut gigi susu,
itu biasa dikasih kayak mainan yang bisa dibuka tutup, tutupnya itu bisa dibuka-buka dan dimasukin tuh si giginya tuh, terus dijadiin cenderamata gitu ke anaknya gitu. Ini nih adek nih, nanti diambil sama peri gigi, gitu-gitulah gitu kan. Nah, bentuknya tuh persis kayak gitu. Nah, mungkin kalau kalian nggak kebayang ini kayak gini nih. Tuh gue pakai toga yang seperti itu, si ujung untalannya itu bentuknya tuh persis kayak gitu. Jadi 3 dimensi gitu loh. Nah, yang gue ingat waktu itu adalah gue lagi duduk pakai toga, kayaknya lagi mau wisuda gitu deh kayaknya. Cuman hanya sampai di situ saja gitu loh. Gue duduk pakai toga. Yang gue sadar adalah untalan gigi itu. Gue duduk, tiba-tiba black out lagi. Hilang. Chapter 2 selesai. Aneh. Iya, emang gantung. Aneh. Gue juga gak ngerti. Masuklah ke chapter 3. Nah, chapter 3 ini yang paling serem menurut gue. Karena gue tiba-tiba lagi tidur, terbangun, ya. Dan percaya atau enggak, ada gigi segede-gede gaban, gue nggak tahu, gede banget, menimpa gue. Which is gigi yang tadi, yang gue jelasin tuh, yang ada di untalan toga gue. Itu nimpa badan gue, nimpa dada gue juga, sampai gue tuh sesak tuh lo. Ya kan emang orang tindihan gitu ya, kayak ngerasa kayak sesak napas, terengah-engah gitu loh. Nah, sontak gue kaget kan. Sontak tuh apa ya? Tiba-tiba gue kaget kan. Gue tiba-tiba kaget, terus kayak ini apaan nih? Itu aneh banget nih, ada gigi segede gaban gini nimpa badan gue gitu loh. Terus gue belum sadar gue waktu itu erep-erep. Ya siapa juga yang sadar gue waktu itu lagi erep-erep ya, lagi sleep paralysis. Yang jelas gue nggak bisa gerak, teriak juga susah. Yang cuma gue bisa lakukan cuma menggerakkan pundak gue kanan kiri gitu. Tapi gue juga gak bisa ngapa-ngapain gitu. Sampai akhirnya dia hilang sendiri karena gue mencoba accept dengan keadaan gue seperti itu. Ya gue nggak tahu, gue nggak ngapa-ngapain juga, gue diem aja, ya udah gue terima aja gitu. Mungkin sebagian dari kalian mikir, kenapa nggak baca-baca apa segala macam. Ya gini deh, mungkin kalau kalian pernah dengar ya, kalau orang yang ketindihan sama hantu gitu ya, kayak misalkan lu ketindihan sama pocong, ketindihan sama kuntilanak gitu kan, ketindihan sama genderuwo, buta ijo, apalah segala macam, kalian langsung pasti bakal kayak, gue langsung baca-baca nih ayat kursi gitu kan, gue langsung baca-baca nih Qul huwallahu, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, apalah gitu. Nah, ketika kalian ketindihan gigi, apa yang harus kalian lakukan gitu loh. Waktu itu gue sampai, gue ngapain nih gitu, apa gue harus baca visi misi PDGI gitu. Sampai akhirnya dia hilang sendiri, intinya sih gitu. Dan ya udah, waktu itu hilang sendiri. Gue accept dengan keadaan gue waktu itu sampai dia akhirnya sirna. Dan gue bangun, gue duduk setengah duduk di tepi kasur. Gue ngelamun, terus gue mikir, terus gue cuma satu kata yang terucap dari gue waktu itu. Ini apaan sih gitu? Baca. Nah, itu mungkin ini adalah cerita di mana saat profesi kalian itu sangat sudah mempengaruhi hidup kalian. Gue pernah baca juga bahwa mimpi itu sebenarnya mimpi yang kita mimpikan ini sebenarnya sedikit banyak terpengaruh oleh hal-hal yang sering kita lakukan. Which is ya mungkin gue sedang membayangkan gue ditimpa gigi ya, nggak tahu juga gue. Pokoknya itu sedikit-sedikit sekelumit cerita yang gue rasa sayang kalau gak gue share ya. Mungkin aneh sih memang ya. Ya mungkin suatu saat nanti mungkin anak cucu gue bisa lihat. Begitu guys. Ya, buat kalian yang punya pengalaman unik, aneh, atau hal-hal yang bisa di-share, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.